Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, laptop yang di samping saya ini adalah sebuah monster dengan Intel Core i9 11900H, RTX 3070, dan performa keseluruhannya gila-gilaan. Layarnya pun membuat dia akan jadi cocok baik untuk gaming maupun untuk content creation. Ya, ini adalah Predator Helios 300. Dia merupakan laptop gaming kelas menengah atas dari Acer. Meskipun masih masuk dalam kelas menengah atas, laptop ini sudah dilengkapi dengan layar 100% bukan sRGB, tapi DCI P3 untuk mendukung kegiatan para content creator bahkan sampai di level profesional. Oke, langsung kita bahas spesifikasinya ya. Dia pakai Intel Core i9 11900H. Arsitekturnya Willow Cove 10 nanometer Superfin. Configurable TDP sampai dengan 45 watt, 8 core, 16 thread. Maksimum turbo frekuensinya di 4,9 GHz. Dan dia sudah support Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. Diklaim dia memiliki 19% peningkatan performa multicore dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk cache memorinya dia sudah menggunakan 24 MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphics dia sudah pakai Intel UHD Graphics 32 Execution Unit. Ini adalah arsitektur yang sama yang digunakan pada prosesor Intel Tiger Lake di laptop Thin and Light yang tipis-tipis. Tentunya dia sudah support akselerasi hardware QuickSync atau QSV, AV1 juga bisa, dan akselerasi AI pada software yang sudah mendukung. Untuk RAM yang terpasang adalah 16 GB DDR4 3200 SODIMM. Single channel, ya sayangnya emang single channel, baru single channel. Tapi dia punya 2 slot SODIMM. Jadi dia bisa dibuat jadi dual channel. Dia bisa di-upgrade ke 32 GB dual channel dengan menambahkan satu lagi SODIMM yang identik. Untuk storage sudah 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe Gen 4 ya. Terdapat satu lagi slot M.2 dan satu lagi slot SATA 2,5 inci. Jadi itu masih kosong yang 2 itu ya. Kita masih bisa nambah 2 storage ekstra lagi. Menariknya, slot M.2 kedua itu sudah support PCIe Gen 4 juga dan mendukung konfigurasi RAID 0. Jadi bisa tuh M.2 yang pertama dan yang kedua dibuat jadi RAID 0 supaya jadi super kencang. Untuk GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 3070 laptop GPU. Maksimum power limitnya 110 watt. VRAM-nya ada 8 GB GDDR6, lalu dia sudah punya 5120 CUDA cores. Tentunya, fitur resizable bar sudah aktif di laptop ini. Fitur ini memungkinkan prosesor untuk mengakses penuh seluruh kapasitas VRAM pada GPU discrete. Jadi beberapa game yang mendukungnya akan dapat performa ekstra. Untuk Wi-Fi, dia sudah pakai Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i. Tentunya Wi-Fi 6 atau AX ya. Gigabit Wi-Fi udah support multi-user MIMO juga, dan Bluetooth-nya sudah versi 5.2. Untuk OS, dia sudah pakai Windows 11 Home. Bodinya ini form factornya clamshell atau laptop klasik. Materialnya ini kombinasi metal dan polikarbonat. Untuk desainnya ini gaming banget, khas kelas Predator. Terlihat mirip dengan Predator generasi sebelumnya. Di bagian atas keyboard terdapat semacam motif grill yang berfungsi sebagai ventilasi udara. Dan terdapat logo Predator pada bagian belakang layar yang outline atau garis tepinya dapat menyala biru. Ini warna dari temanya Predator. Untuk warna bodinya sendiri ini hitam ya. Dimensinya adalah panjang 36,3 cm, lebar 25,5 cm dan ketebalan 2,29 cm. Bobotnya di 2,31 kg dengan charger 701 gram. Total bobot kalau dibawa-bawa sekitar 3 kg. Untuk display ini adalah layar dengan panel IPS, ukurannya 15,6 inci. Resolusinya bukan Full HD, ini QHD 2560x1440 pixel, 165 Hz. Jadi ini udah gaming banget ya. Nah, menurut Acer, color gamutnya ada di 100% DCI P3 dan peak brightness-nya di 300 nits. Berdasarkan pengujian kami, gamut coverage-nya ada di 98,6% DCI P3 dan volumenya ada di 101,4% DCI P3. Sementara untuk brightness-nya dia di 267 nits.
Ini adalah Shine Crystal Display, istilah Acer untuk layar yang anti-glare ya. Dia nyaman digunakan karena nggak banyak pantulan cahaya mengganggu kalau misalnya ada lampu-lampu atau benda-benda yang memantulkan cahaya ya di belakang kita. Dan dia sudah menggunakan full narrow display, bingkai kanan kirinya tergolong tipis, kalau atasnya ya tentu seperti biasa agak tebal karena ada kamera 720p 30fps. Nah, untuk audio dia pakai dual stereo speaker by DTS, terletak di bawah kanan kiri laptop. Preset audio dapat dikonfigurasi melalui software DTS X Ultra atau melalui menu Acer True Harmony pada software Predator Sense. Untuk suaranya cukup lantang, walaupun bukan yang paling rapih kalau kalian mau dengarkan untuk musik ya. Tapi untuk gaming, untuk film, udah oke. Nah, untuk konektor, di sebelah kiri ada satu Kensington lock, ada satu Ethernet port. Ini menggunakan chip Intel Killer E2600 Ethernet controller. Lalu ada dua USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, dan ada satu audio jack combo 3,5 mm. Di kanan ada satu Thunderbolt 4, ya, Thunderbolt 4, 40 Gbps yang sudah mendukung USB 4, display output menggunakan protokol DisplayPort, dan penggunaan perangkat Thunderbolt seperti eGPU atau external storage dengan Thunderbolt. Kemudian ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, satu port HDMI, dan satu port mini DisplayPort. Sementara itu di sisi belakang ada satu colokan untuk ngecas ya, atau DC-in. Untuk keyboard layoutnya khas Predator Helios. Masih terdapat tombol numpad di sebelah kanan. Terdapat tombol khusus untuk memanggil software Predator Sense juga. Terdapat semacam border berwarna biru pada tombol WASD, tombol anak panah, dan tombol Predator Sense ini. Tombol powernya menyatu dengan layout keyboard. Sementara backlit RGB dengan 4 zona warna dan 4 tingkat kecerahan itu melengkapi keyboard yang ala gaming ini. Tentunya, warna dari backlit-nya ini bisa diatur melalui software Predator Sense. Untuk touchpad, ini center to spacebar, jadi nyaman kalau untuk dipakai ngetik-ngetik ya. Dan tentunya dia sudah support fitur Windows Precision Driver. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan 5th Gen 3D Aero Blade Fan. Terdapat dua kipas dengan bilah bermateri logam yang sangat tipis atau ultra thin. Tidak kurang dari 89 bilah per kipas dan ketebalan per bilahnya hanya 0,08 mm. Kipas ini menggunakan bionic design, tapi bilahnya terlihat bergerigi. Ini diklaim mampu meningkatkan airflow pada kipas ya. Terdapat juga 3 heat pipe dan heatsink yang menutupi komponen CPU, GPU, VRM, dan VRAM. Intake udaranya dari bawah dengan 4 lubang exhaust ke arah belakang dan sisi kanan kiri laptop. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian performanya. Dengan software Predator Sense, pengguna dapat memonitor suhu dan penggunaan hardware. Terdapat 4 mode performance control. Ada quiet, ada default, ada extreme, lalu ada turbo. Di turbo ini performa dan kecepatan kipas akan diset secara maksimal. Terdapat tombol khusus di sebelah kiri atas keyboard untuk mengaktifkan mode turbo secara langsung. Jadi ya kita nggak usah pakai pencet-pencet tombol apa, langsung aja turbo gitu, langsung kenceng di situ ya. Juga terdapat menu fan control dengan 3 preset, auto, max, dan custom. Di sini pengguna dapat mengatur sendiri kecepatan kipas yang diinginkan. Oke, kita lanjut ke pengujiannya, tapi laptop ini pakai single channel, jadi nggak pantas sebuah laptop gaming pakai single channel. Kita langsung upgrade ke dual channel aja dengan menambahkan satu keping lagi SODIMM tapi yang 8 GB ya. Jadi ya nambahnya nggak terlalu mahal-mahal amat. Berarti kapasitas total dari pengujian kita adalah 24 GB. Pengujian juga akan dilakukan di mode turbo. Oke, untuk konsistensi performa dengan Cinebench R15 20 kali loop, di mode default skor tertinggi yang diraih adalah 2165 poin. Saat pakai mode turbo, skor tertingginya bisa sampai 2188 poin. Baik mode default maupun turbo itu sustain performance-nya itu bisa ditahan di kisaran 1900 poin. Untuk suhu kerja di Cinebench kita lihat di run pertama sampai keempat itu di sekitar 87-88 derajat Celcius. Dan sempat sesekali itu nyentuh 90 derajat Celcius. Saat masuk run kelima dan seterusnya, suhu udah stabil di kisaran 74-77 derajat Celcius. Dengan sesekali spike di awal run ke 87-89 derajat Celcius. Jadi terlihat ya bahwa cooling sistemnya bisa menangani si Core i9 ini dengan cukup baik. Oke, kita lanjut ke Blender ya.
Skenarionya adalah BMW 27 Scene. CPU render semua selesai dalam waktu 3 menit 11 detik, dengan GPU render selesai dalam 23 detik saja. Suhu kerjanya pada saat kita pakai GPU render, itu CPU dan GPU sama-sama di kisaran hanya 50-60 derajat Celcius saja. Jadi adem, nggak ada masalah. Adobe Premiere Pro CC 2022. Kita set di 4K 60 dengan video yang durasinya 2 menit 7 detik. Software only, semua selesai di render dalam 11 menit 38 detik. Sementara pakai CUDA, ini semua selesai dalam waktu 2 menit 52 detik. Ingat, ini 4K 60. Kita beralih ke video yang 1080p 60 fps dengan durasi yang sama. Software only, semua selesai dalam waktu 1 menit 50 detik. Sementara itu pakai CUDA hanya 49 detik. Untuk suhu kerjanya pada saat render video 4K tadi, CPU ada di kisaran 60-70 derajat Celcius, sementara GPU-nya di 55-60 derajat Celcius saja. Sekarang kita masuk ke DaVinci Resolve. Ini adalah software video editing yang versi gratis yang kita pakai. 4K 60 bisa dirender dalam waktu 5 menit 56 detik, sementara 1080p 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 39 detik. Nah, untuk suhu kerjanya, CPU berada di kisaran 80-90 derajat Celcius. Spike sedikit di pertengahan ke 92 derajat Celcius. Ya, software yang satu ini memang sadis menghajar CPU. Tapi melihat mode yang digunakan dan suhu yang dicapai, kayaknya sih ini masih termasuk baik-baik saja. Oh ya, untuk suhu GPU-nya itu rendah loh, di 58-65 derajat Celcius saja. Kita beralih ke gaming, tapi kita tes 3D Mark dulu ya. Firestrike DirectX 11 grafik skornya ada di 21.559 poin. 3D Mark Time Spy DirectX 12 grafik skornya di 8.160 poin. Sementara suhu kerja di Firestrike Stress Test, di GPU-nya hanya di kisaran 55-60 derajat Celcius. Nah, kita masuk ke gaming test. CSGO 1440p low 180-270 fps. Dota 2 1440p fastest screen render 100% 65-80 fps. Death Stranding 1440p lagi very high, DLSS di quality masih bisa 65-75 fps. Lalu Shadow of the Tomb Raider 1440p highest ray tracing di high, DLSS di quality masih bisa 50-60 fps. Assassin's Creed Valhalla 1440p ultra high settingannya kita masih bisa dapat 40-50 fps. Nah, memainkan game yang satu ini selama 30 menit kita lihat bahwa CPU ada di kisaran 72-82 derajat Celcius. Sementara GPU juga di 66-69 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi masih dalam batasan yang aman banget ya. Untuk suhu permukaan ini menarik di mana hampir seluruh suhu permukaan keyboard itu berada di bawah 35 derajat Celcius. Dengan area terpanas di bagian tengah yang mencapai hanya 38 derajat Celcius. Sementara palm rest-nya itu berada di bawah 32 derajat Celcius. Jadi ini permukaannya adem ya. Nah, kita lanjut ke pengujian SSD. Crystal Diskmark menunjukkan bahwa kecepatan bacanya nyaris 7000 Mbps, tepatnya 6910 Mbps, dan tulisnya di 4471 Mbps. Ini kenceng banget. Tentunya karena dia sudah menggunakan PCIe Gen 4 ya. Kita lanjut ke pengujian baterai. Performance mode kita set di default, brightness 50%, volume 25%, video playback 1080p masih bisa dapat di kisaran 6 jam. Ini adalah hasil yang oke untuk performance yang tinggi seperti tadi. Untuk charging, 30 menit sampai ke 41%. Sementara untuk penuh dari 0 ke 100%, dia hanya butuh waktu 100 menit saja atau 1 jam 40 menit. Ini sih kenceng banget ya ngecharge-nya. Nah, untuk harganya, Monster ini masih di bawah 30 juta atau tepatnya 29,9 juta. Dan unit penjualan ini sudah termasuk Windows-nya, Microsoft Office Home and Student, dan garansi 3 tahun yang sudah mencakup 1 tahun Acer Priority Care. Nah, ini yang menarik nih. Acer Priority Care ini mengcover kerusakan yang tidak disengaja, yang biasanya tidak di-cover oleh asuransi atau garansi biasa. Hal ini mencakup layanan prioritas, lalu juga perlindungan terhadap ketumpahan cairan secara tidak sengaja, rusak karena voltase listrik yang tidak stabil, dan segala macam bentuk kecelakaan. Kemudian ada lagi 3 tahun layanan plus spare part-nya. Jadi layanan 3 tahun, spare part juga 3 tahun. Nah, hal yang perlu diperhatikan, pertama, konfigurasi RAM-nya itu
baru single channel kalau kalian baru beli ya. Walaupun 16 GB tapi single channel. Tapi tenang, masih ada satu slot SODIMM lagi. Jadi saran kami adalah ditambah. Paling nggak nambah 8 GB lagi. Kemudian desainnya yang gaming banget. Ini mungkin bukan untuk semua orang. Tapi ya dengan performanya sih sebetulnya desainnya bisa sedikit diabaikan ya. Nah, di sisi poin menariknya kita balik lagi. Dari desainnya. Desainnya gaming banget. Kalau misalnya memang kalian mencari laptop gaming, ya ini desainnya emang keren banget ya. Laptop ini memiliki performa juga yang maksimal di sini. Dia menggunakan Intel Core prosesor generasi 11 yang paling kencang dan telah menggunakan Nvidia GeForce RTX 3070 di sini. Ini cocok untuk main game AAA dengan kualitas grafik di high tentunya. Untuk main game esports, wah ya dilibas lah, nggak ada masalah. Dan dia sudah mendukung fitur resizable bar dan juga DLSS 2.0 di sini. Temperaturnya juga tergolong rendah ya untuk performa setinggi ini. Jadi mau dipakai buat gaming yang berat maupun untuk content creation nggak ada masalah. SSD-nya kenceng parah dan masih bisa nambah 2 lagi storage tambahan. Layarnya juga oke banget, baik untuk gaming maupun untuk content creator. Buat gaming ada 165Hz. Untuk content creator ada color gamutnya yang mencapai 100% DCI P3. Konektor itu juga melimpah, lengkap dengan Thunderbolt 4 yang membuatnya masih bisa ditambah misalnya dengan eksternal GPU untuk ningkatin performanya terutama untuk rendering 3D. Lalu ada fan dan performance control juga di sini. Masa garansinya pun panjang 3 tahun ya, dan sudah ada 1 tahun Acer Priority Care. Jadi, kalau yang kalian cari adalah sebuah laptop monster dengan performa yang tinggi, layar yang keren banget, bisa dipakai buat gaming dan content creation, kayaknya yang satu ini layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.